Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala aidan ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa shay'un aqramu 'ala Allahi minad du'a. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah al-hadis au kama qala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, hadirat, jamaah rutin Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah sampai malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman. Sehingga kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah, dalam rangka untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah kita pada malam ini khususnya dan semua kebaikan-kebaikan kita pada umumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita digolongkan, kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan ya membahas tentang adab di dalam berdoa, ini saya bacakan ya. Tadi saya bacakan sebuah riwayat yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus-Shalihin. Beliau pernah menyatakan ya, mungkin panjenengan semua banyak yang hafal Pak. Jadi orang yang berwudu di rumah. Jadi orang yang berwudu di rumah, ketika berwudu itu dia wudunya dengan sempurna. Kemudian orang itu datang ke masjid, langkahnya yang pertama itu menghapuskan dosa. Langkahnya yang kedua meninggikan derajat. Ketika orang sudah di masjid, jadi kita wudu di rumah, wudu dengan sempurna, dan kita ke masjid niatnya untuk melakukan sholat jamaah. Jadi ketika kita sudah di masjid, walaupun kita tidak sedang sholat, tapi kita di masjid itu karena kita ingin sholat. Jadi antara maghrib dan isya kita nggak pulang. Yang menjadikan kita tidak pulang karena kita ingin jamaah sholat isya. Itu Nabi mengatakan wal malaikatu yusholluna, para malaikat itu mendoakan buat orang yang tinggal di masjid selama dia belum pindah. Artinya belum keluar dari masjid dan dia belum datang. Apa dengan malaikat? Yang pertama, malaikat mengatakan Allahumma arhamhu, ya Allah berilah dia rahmat. Allahumma
summa ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Yang nomor 3, Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobatnya. Jadi orang yang berwudu di rumah, wudunya dengan sempurna, gitu. Kemudian dia ke masjid, tujuannya sholat jamaah, kalau dia sudah sholat, kemudian dia nunggu antara sholat yang satu dan sholat yang lain, misalnya ya maghrib atau isya. Itu didoakan malaikat, ya Allah berilah dia rahmat. Kita masuk surga itu insya Allah boten tidak karena amal kita, jadi kita masuk surga itu karena kita mendapatkan rahmat. Ya Allah berilah dia rahmat, ya Allah ampunilah dia. Yang nomor 3, malaikat mendoakan, ya Allah terimalah tobatnya. Bahkan bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ini penghormatan buat orang yang orang yang berwudu di rumah, wudunya dengan sempurna. Bukan dengan jadi man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu summa kharaja ila masjid fa wajada nasu qad sallu a'tahu Allahu misla ajri man shalla wa hadara. Siapa yang berwudu di rumah, wudunya dengan sempurna, kemudian dia datang ke masjid, ya tentunya untuk sholat. Jadi orang yang berwudu di rumah datang ke masjid, tujuannya untuk sholat jamaah. Bahwa jadana sukot solu. Dan ketika kita datang, sholatnya pun bubar. Jadi kita datang jamaah, tapi ketika kita datang pun bubar, Pak. Jadi sholatnya pun bubar. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Aqahullah. Allah akan tetap memberikan pahala kepada orang itu misla ajri man shalla wa hadara, seperti pahalanya orang yang sudah sholat jamaah dan hadir. Jadi walaupun terlambat, tapi ya telat. Setiap hari telat. Jadi orang yang mungkin satu ketika terlambat, dia insya Allah akan tetap mendapatkan pahala selama orang itu wudunya di rumah. Dalam hadis ini ditulis la yang kusu dzalika min ajrihi sayun, pahalanya tidak dikurangi sama sekali. Makanya lewat gambar ini saya mengajak khususnya kepada saya sendiri dan umumnya kepada panjenengan semua, monggo kita usahakan sholat 5 waktu utamanya sholat wajib itu kita usahakan kita kerjakan selalu jamaah masjid. Mungkin misalnya satu ketika kita terlambat, Nabi memberikan penghargaan orang yang terlambat, insya Allah orang itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang tidak terlambat, dengan catatan terlambatnya tidak setiap hari. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jumat kemarin sudah saya sampaikan mengenai adab di dalam berdoa yang ditulis oleh Imam Sayyid Sabiq dalam kitabnya. Jadi ketika kita berdoa, insya Allah semua orang itu pengen ketika berdoa itu doanya dikabulkan lagi. Orang yang berdoa doanya tidak ingin dikabulkan. Setiap orang itu ketika berdoa, insya Allah doanya itu ingin dikabulkan. Rasulullah itu memberikan tata cara, memberikan adab, rambu-rambu apa yang harus kita lakukan supaya doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa Pak? Memakan makanan yang halal. Jadi memakan makanan yang halal. Ini saya ulangi sedikit. Seorang sahabat yang bernama Sa'ad itu pernah datang kepada Nabi, dia menyatakan, ya Rasul, tolong doakan aku supaya ketika aku berdoa, doaku itu mesti dikabuli. Ya Rasulullah, tolong doakan aku kalau aku berdoa, doaku itu dikabulkan. Napa dawuhnya Kanjeng Nabi? Ya Sa'ad, atik mat amaka takun mustajab. Saat
makanlah makanan yang halal. Kamu akan menjadi orang yang doanya dikabulkan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh seorang laki-laki itu memakan makanan satu suap yang haram ke dalam mulutnya, atau mungkin kalau minum ya sekuk dalam mulutnya, maka amal ibadahnya itu tidak akan diterima selama 40 hari. Jadi kalau memakan makanan yang haram, sholatnya tidak diterima, sedekahnya tidak diterima, insya Allah termasuk doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi bersumpah, wa ayyu ma'adin nabata lahu min suhtin war riba fanaru awla bihi. Mana saja seseorang yang mengkonsumsi atau dagingnya itu tumbuh dari makanan yang haram atau makanan riba, fanaru mau'iduhu fanaru awla bihi, maka neraka adalah tempat kembalinya. Jadi apa Pak? Ada di dalam berdoa makan makanan yang halal. Yang nomor 2, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ini Rasulullah pernah mempraktekkan. Nabi itu ketika sholat minta hujan, namanya sholat apa Pak? Sholat istisqa. Sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Nabi itu ketika sholat istisqa, Nabi itu berdoa dan dia menghadap kiblat. Memang bukan suatu keharusan doa menghadap kiblat, tetapi sebaiknya. Jadi ketika kita berdoa itu sebaiknya kita menghadap ke arah. Itu yang kedua. Nomor 3, jadi memilih mulahadatul awqat al-fadilah wal halatus syarifah. Memilih waktu-waktu yang utama dan memilih tempat-tempat yang mulia. Ulang lagi, jadi ada di dalam kita berdoa. Nomor 3, kita memilih waktu-waktu yang utama. Memilih waktu-waktu yang utama. Nomor 2, memilih tempat-tempat yang mulia. Dalam banyak riwayat, memang banyak sekali yang dimasukkan dalam kelompok waktu-waktu yang mulia. Tapi di sini saya sampaikan sebagai saja, termasuk waktu yang mulia di dalam kita berdoa. Apabila kita berdoa itu, kita lakukan di hari Jumat. Jadi di hari Jumat waktunya setelah asar. Nabi pernah bersabda, di hari Jumat itu, baca mana An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, Jadi Nabi mengatakan begini, di hari Jumat itu ada 12 jam. Hari Jumat itu ada 12 jam. Di antara 12 jam itu ada waktu yang mustajabah. Kalau kita hitung misalnya mulai jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, nanti sampai jam 8. Itu nanti siapa yang berdoa itu insya Allah doanya dikabulkan. Kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang berdoa di hari Jumat, maka hendaklah dia melakukannya setelah sholat asar. Jadi antara apa? Jadi Jumat yang mustajabah itu waktunya
antara asar sampai menjelang maghrib. Makanya para ulama membagi. Jadi tata cara menggapai doa di hari Jumat itu ada 3 model. Yang pertama, jadi kita itu mulai asar sampai Jumat itu di masjid tidak pulang. Ini yang mempraktekkan adalah sahabat Sa'ad bin Jubair. Jadi karena Sa'id bin Jubair idza shalla al-asra lam yatakallam ahadan hatta tahruba samsu, yakni karena sahulan bidu'a. Jadi ini yang menyatakan oleh Ibnu Qayyim, Sa'id bin Jubair itu kalau habis sholat asar sampai matahari terbenam ya. Habis sholat asar sampai matahari terbenam itu tidak ngomong pada yang lain. Kenapa? Yakni karena munsahulan bidu'a, karena Sa'id bin Jubair itu sibuk untuk berdoa. Jadi mulai setelah asar, habis asar sampai matahari terbenam. Ada 3 model Pak. Jadi yang pertama, habis asar itu kita jadi kita ngomongnya benar, prakteknya flip. Jadi habis asar sampai Jumat. Habis asar kita tidak pulang, kita nunggu sampai maghrib dungo yang pertama di masjid. Yang pertama. Kalau kita tidak bisa seperti itu di hari Jumat itu kita datangnya menjelang maghrib, jangan setelah maghrib. Ya, jadi menjelang matahari terbenam itu kita sudah datang di masjid, kita dungo, kita berdoa. Yang nomor 3, jadi tidak di masjid. Jadi habis asar sampai maghrib kita berdoa, tempatnya terserah di rumah, di monggo. Itu yang derajatnya nomor 3. Jadi saya ulang lagi, termasuk waktu yang mustajabah. Apabila waktu mustajabah itu pada hari Jumat, waktunya setelah asar sampai maghrib, sampai matahari terbenam. Itu yang pertama. Ada riwayat yang lain, seorang sahabat yang bernama Abu Umamah. Ini mengenai waktu-waktu yang utama Pak Eko, waktu-waktu yang utama. Yang pertama kan hari Jumat. Yang nomor 2 Pak, termasuk ini memang tidak urut Pak. Kalau diurut yang paling pertama yang ini. Maksud saya Jumat setelah asar itu termasuk waktu yang utama. Tapi kalau diurut Pak, waktu yang paling utama ini adalah sepertiga malam yang akhir. Seorang sahabat yang bernama Abi Umamah itu pernah datang kepada Nabi. Kemudian dia bertanya, "An Nabi Umamata qala qila ya Rasulullah ayyuna asma." Abu Umamah itu pernah datang kepada Nabi, kemudian bertanya, "Ya Rasul, doa yang didengar oleh Allah kapan?" Maksudnya doa yang kemungkinan dikabulkannya banyak itu kapan? Dan doa kita kan semuanya didengar Allah, Pak. Cuma dikabulkan tidaknya duka. Berarti doa yang didengar oleh Allah itu kapan? Maksudnya doa yang kemungkinan dikabulkannya itu terbesar itu kapan? Qala, Nabi bersabda, "Jauful lailil akhir." Doa yang dipanjatkan pada sepertiga malam yang akhir, masalah tahajud. Ini kalau dalam riwayat yang lain itu dikatakan yanzilullahu ila sama'i dunya hina yaqqa asulu sajin lailil akhir. Jadi Allah itu turun ke langit dunia ketika sudah masuk di sepertiga malam yang akhir. Lalu jam berapa? Jam 3 ke atas. Jadi jam 3 sampai menjelang subuh. Yanzilullahu ila sama'i dunya hina yaqqa asulu sajin lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika sudah berada di sepertiga malam yang akhir. Dan dalam hadis itu dikatakan, apabila ada orang meminta, insya Allah permintaannya dikabulkan. Apabila ada orang minta ampun, insya Allah permintaan ampunnya itu diterima.
apabila ada orang yang pertama, apabila ada orang berdoa dikabulkan, apabila ada orang meminta diterima, apabila ada orang membaca istighfar, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa yang waktunya paling utama. Doa yang paling baik adalah sepertiga malam yang akhir. Insya Allah jenengan semua pun apa cuma pertanyaannya kita pun ngelampain atau dereng, kita sudah melakukan atau belum. Jadi itu wal-guri sholatil maktubah, dan doa yang dibaca setiap akhir sholat wajib. Doa yang dibaca setiap akhir sholat wajib. Ini ada dua pemahaman. Jadi ada yang menyatakan doa akhir sholat wajib itu ya doa yang dibaca setelah sholat wajib. Jadi setelah sholat wajib kita itu setelah zikir setelah zikir dan sebagainya kita. Tapi ada yang memahami jadi yang dimaksud doa di setiap penghujung sholat wajib itu adalah doa yang dibaca setelah tahiyat sebelum salam. Jadi kita misalnya sholat, kita membaca tahiyat kita misalnya sampai betul di tahiyat sampai kami itu masjid. Jadi kita sholat, kita baca doa sampai di lafaz kami itu masjid. Kita satu dungo. Dalam hadis ditulis oleh Syekh Sabik dalam kitabnya Kitab Fikih Sunnah halaman nomor 105, Nabi pernah bersabda, "Idza farahu ahadukum minat tasahhud al-akhir falyata'awwad billahi min arba'in." Itu yang pertama. Apabila kalian itu selesai dari tasahud yang terakhir, tasahud yang akhir, falyata'awwad, hendaklah orang itu berlindung kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Pun apa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian yang saya maksud tadi jadi kita dianjurkan berdoa setelah tasawuf. Jadi di sini di bab sunah-sunah sholat yang nomor 19. Jadi sunah-sunah di dalam sholat yang nomor 19 itu adalah doa setelah tasawuf akhir sebelum salam. Yustahabbu doa ba'da tasawuf wa qabla salam bima sa'a min khairud dunya wal akhirah. Disukai atau disunahkan orang berdoa setelah tasawuf sebelum salam yang akhir dengan doa apa saja yang ia sukai, baik berkenaan masalah dunia maupun akhirat. Ini alasannya, Nabi mengatakan apabila kalian telah selesai tasawuf, jadi apabila kalian telah selesai melakukan tasawuf, maksudnya tasawuf akhir, maka hendaklah kamu itu berdoa. Doa-doa yang diajarkan Nabi yang bisa kita baca setelah tasawuf sebelum salam itu, kalau dalam buku ini jumlahnya ada 12. Jadi doa yang kita baca, doa yang bisa kita baca setelah tasawuf akhir, sebelum salam. Ini saya pilih sing hampir mawon yang paling mudah. Yang paling mudah. Ini
yang diajarkan Rasul kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Ya Rasul, ajari aku doa yang bisa aku panjatkan ketika aku sholat. Ajari aku doa yang bisa aku panjatkan ketika aku sholat. Nabi menjawab, Qul Allahumma inni dolamtu nafsi dulman katsira. Berdoalah kamu hai Abu Bakar, ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat dosa, telah berbuat zalim kepada diriku sendiri, dulman katsira, dengan kedzaliman yang amat besar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Waghfirli maghfiratan min indik, maka ampuni aku dengan pengampunan dari sisimu. Warhamni, berilah aku rahmat, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atau ini yang pendek, ininya Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal mahrum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ma'sami, dari banyak dosa, dari perbuatan dosa, wal mahrum, dan dari banyak hutang. Allah banyak sekali Pak. Kalau dalam buku Pedoman Sholat karangan Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, doa-doa yang diajarkan Nabi yang bisa kita amalkan ketika kita sholat, maksud saya setelah tasawuf akhir, sebelum salam, itu banyak sekali. Di antaranya itu kepada yang disampaikan Nabi kepada sahabat dan namanya saya sebutkan. Doanya itu yang gini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Jadi ya Allah, bantulah aku supaya aku bisa bersyukur kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku supaya aku bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan supaya aku bisa bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan ibadahmu itu jadi ibadah yang baik. Banyak Pak. Jadi doa yang di waktu yang mustajabah, waktu yang utama ketika kita berdoa, nanti kan hari Jumat, kemudian sepertiga malam yang akhir, yang nomor 3 doa yang dibaca sebelum salam, setelah tasawuf, sebelum salam, atau doa yang dibaca setelah sholat wajib. Jadi setelah sholat wajib itu kita doa Pak, doa. Ya minimal kita mendoakan ya orang tua kita. Kita mendoakan orang tua kita, kita mendoakan donga satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena Imam Al-Qurtubi menyatakan salah satu bukti bakti kita kepada orang tua, salah satu bukti bakti kita kepada orang tua kita adalah ketika kita itu setiap setelah sholat mendoakan orang tua. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan di surat Ibrahim ayat 41 itu, dan itu doanya yang pertama kan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku, jadikan anak cucuku jadi orang yang mampu menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa. Di ayat 41-nya, doanya Nabi Ibrahim kan begini, Rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ghafirli, ya Allah ampunilah dosa. Wa liwalidayya, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Wa lil mu'minina, ampunilah dosa orang-orang mukmin. Yauma yaqumul hisab, di hari ketika hisab ditegakkan.
Ya. Jadi apa Pak? Setiap setelah sholat pun ketinggalan kita berdoa, mendoakan kita, mendoakan orang tua dan mendoakan semua orang. Yang nomor 4, waktu mustajabah itu adalah ketika sujud, Pak Eko. Jadi tidak ada Pak keterangan sujud terakhir tidak. Kita salah. Jadi hadisnya enggak ada. Jadi termasuk waktu yang mustajabah adalah apa waktu. Jadi pada saat sujud. An Abi Hurairah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Aqrabu sedekat-dekatnya ma yakunul abdu keadaan seseorang, maksudnya orang itu paling dekat pada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, sedekat-dekatnya manusia kepada Allah wa huwa sajidun, ketika dia sujud. Ini adalah orang sujud terakhir betul. Jadi sedekat-dekatnya manusia, jadi sedekat-dekatnya manusia kepada Allah itu ketika dia sujud. Ba'ak siru ad-du'a, maka banyak-banyaklah kalian semua untuk berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum, maka kemungkinan besar doa kalian itu akan dikabulkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, makanya kita doa ketika sujud itu tidak hanya ketika sujud akhir. Hanya kita ketika sujud pertama kita baca doa sujud sudah selesai, imamnya belum bangkit, ya kita doa. Kalau doanya itu diajarkan Nabi, doanya itu diajarkan Nabi, insya Allah boleh Pak itu dilakukan. Tapi kalau doanya sudah dilakukan, dia diajarkan Nabi, tidak boleh. Atau kalau jenengan ragu-ragu Pak, kita ragu-ragu kan, bacaan sujud itu banyak macam, bacaan itu kan banyak macam. Ada yang tertulis Subhanallah, Subhanallah. Kalau di Subhanallah kan sehebat saya seperti ya. Jadi ketika kita sujud yang ngadu doa itu, doanya kanjeng Nabi yang terakhir Pak, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Itu ada kata-kata Allahumma, Subhanaka, suci Engkau. Allahumma, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, wa bihamdika, dengan memuji Engkau. Allahumma firli, ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Jadi misalnya kita doanya hanya di sujud terakhir ya udah. Tapi mestinya umum Pak, jadi umum. Jadi entah di sujud terakhir atau di sujud yang pertengahan atau di sujud yang awal, kita itu banyak-banyak melakukan doa, banyak-banyak melakukan. Yang kelima Pak, ini termasuk waktu yang mustajabah, waktu yang utama ketika kita berdoa, ketika kita sedang puasa. Jadi ketika kita puasa, Nabi nanti dahulu salasun la yuraddu da'wahu. Ada 3 golongan yang doanya itu tidak ditolak, maksudnya dikabulkan. Yang pertama, doanya pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu kalau dari kita. Nomor 2, wasoimuna hatta yuftiru, orang yang puasa selama dia belum berbuka. Makanya kita kalau puasa jadi ketika kita berpuasa
ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'a'uhu mustajabun. Diam tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Itu sih. Naum shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Wa sumtuhu tasbihun, diamnya sama dengan membaca tasbih. Wa du'a'uhu mustajabun, doanya dikabulkan. Yang itu boleh. Tapi ada hadis yang lain, ada hadis yang lain. Nabi menyatakan ada 3 golongan yang doanya itu tidak akan ditolak. Yang pertama, orang yang nomor imam yang rajin. Yang nomor 2, orang berpuasa. As-shaimu hina yuftiru, atau ada yang menyatakan was-shaimuna hatta yuftiru, orang yang berpuasa sebelum dia berbuka. Yang nomor 3, orang yang haji wal haju hatta yarji'a, orang yang haji selama dia belum pulang. Nomor 5, termasuk waktu yang mustajabah. Nggih menika doa antara adzan dan qomat. Doa antara adzan dan qomat. Dalam hadis Nabi mengatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa yang dipanjatkan antara adzan dan qomat. Makanya kaidah kula menanti matur ingat saya di mimbar ini. Orang melakukan sholat jamaah itu 3 model. Okay. Jadi orang melakukan sholat jamaah itu ada beberapa model, ada 3 model. Itu kalau dalam Quran, jangan bisa ngecek dalam Quran surat Fatir ayat nomor surat Fatir ayat nomor 32. Jadi orang itu ada 3. Yang pertama dzalimun li nafsi, yang nomor 2 muqtasidun, yang nomor 3 sabiqun bil khairat. Dzalimun li nafsi, Pak. Jadi dzalimun li nafsi, muqtasidun, yang nomor 3 sabiqun bil khairat. Dzalimun li nafsi itu Imam Al-Qurtubi menulis di antara masuk dalam kategori dzalimun li nafsi. Itu orang yang ke masjid datangnya setelah qomat. Itu dzalimun li nafsi. Ya mlebu surga. Tapi ya insyaallah ya apa berarti. Kalau yang pertengahan itu muqtasidun, itu orang yang ketika ke masjid datangnya setelah. Kalau sabiqun bil khairat, orang yang ketika ke masjid jamaah salat di masjid datangnya sebelum adzan. Kenapa orang yang datangnya setelah qomat itu dikatakan dzalimun li nafsi? Karena kalau dia itu datangnya setelah qomat, saged salat saged ke masjid betul. Betul saged kepada bapak masuk ke masjid. Dia tidak bisa tahiyatul masjid pertama, nomor 2 tidak bisa doa. Jadi orang yang orang yang sholat jamaah datangnya setelah qomat itu dia 2 utama dia tidak bisa sholat tahiyatul masjid yang pertama, yang nomor 2 tidak bisa berdoa apalagi antara adzan dan itu nomor 5. Itu termasuk waktu yang mustajabah. Waktu yang utama adalah antara adzan dan qomat. Sebetulnya masih banyak waktu-waktu yang mustajabah yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan doa. Tapi kalau sampai ini kemawon, kalau dalam kitab fikih sunnah buatan sebanyak niku. Jadi 5 waktu yang. Kemudian yang nomor 4 adab kita ketika kita berdoa. Raful yadaini hadwa al-mankibaini, mengangkat kedua tangan setentang dengan 2 bahu. Itu tidak. Jadi ketika kita berdoa itu
mengangkat kedua tangan setentang dengan kedua bahu. Hadisnya ngeten nggih. Lima rawahu Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bersumber dari Ibnu Abbas. Al-mas'alatu antar fa'a yadaika katwa manggibaika au nahwahuma. Berdoa itu apabila engkau mengangkat kedua tangan engkau setentang dengan dua bahu. Oh ini betul Pak. Ini Pak nggih. Jadi ngeten Pak, setentang dan ngeten mboten. Nah, kalau Bapak tadi Nabi itu menganjurkan kalau doa itu makanya ketika Nabi napa melakukan sholat istisqa itu Nabi ketika berdoa kan bulu ketiaknya kelihatan saking napa nggih tingginya ketika mengangkat tangan. Jadi kalau kita berdoa secara umum nggih, ketika kita berdoa secara umum itu anjurannya. Jadi ketika kita mengangkat tangan itu setentang dengan dua bahu. Au nahwa atau yang semisal. Ya, jadi mengangkat tangan setentang dengan dua bahu. Ya. Dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akufikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha." Apabila kalian berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan kedua telapak tanganmu. Wa tas'alu biduhuriha, janganlah kalian berdoa dengan menggunakan punggung telapak tanganmu. Maksudnya gimana? Jadi balik ya Pak. Masuk dulu ya. Jadi ketika kita berdoa, jadi posisi telapak tangan itu menghadap ke atas setentang dengan setentang dengan bahu atau yang semisal. Ya misalnya kita tidak, itu betul ya. Jadi cuma saya sering atau enggak juga. Ada, memang ada yang menyatakan seperti itu. Doa itu tidak mengangkat tangan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena kan tidak langsung diberi sekarang. Ada yang seperti. Tapi hadis ini Pak. Jadi di hadis ini ditulis ngeten Pak. Kenapa kita itu doa harus mengangkat tangan? Jadi ada, jadi monggo lah. Jadi mengangkat tangan monggo dan monggo ini kebetulan yang hadis yang menganjurkan kita mengangkat tangan. Oke, jadi ada hadis yang bersumber dari sahabat Salman Al-Farisi. Oke. Nabi itu nate dawuh ngeten. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yarudduhuma safra. Allah yang maha memberi barokah, Allah yang maha tinggi itu malu Pak. Kita ulangi. Allah yang maha memberi barokah, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha hidup, Allah yang maha mulia. Hayyun, Allah itu maha min abdihi kepada hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi, apabila mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, sementara doanya jadi dikabul. Dan ketika kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan, Allah itu malu Pak apabila tidak mengangkat. Ini apa? Anjuran orang yang berdoa dengan mengangkat tangan. Sementara mereka yang tidak mengangkat tangan itu menganggap hadis ini boleh. Ada yang menganggap hadis ini boleh. Makanya mereka tidak mengangkat tangan tidak apa-apa. Tapi juga ada yang mengatakan hadis ini boleh. Makanya ini menurut Allah Pak, jadi menurut iman saya. Jadi supaya kita itu tidak tersangka doa itu, kadang juga semua
kita. Ya. Jadi sunnah-sunnah dari Nabi itu masalahnya ngeten. Kalau kita doa itu tidak pernah mengangkat tangan, seakan-akan yang mengangkat tangan enteng. Gitu. Sebaliknya, kalau kita selalu mengangkat tangan, kita menganggap yang enggak mengangkat tangan itu keliru. Makanya ya kita kadang mengangkat tangan, kadang salah. Oke. Jadi tapi saya sabik menulis Pak, di antara adab, ya, di antara adab kita dalam berdoa hendaknya kita itu mengangkat tangan monggo dengan yang pro mengangkat tangan monggo, ya. Misalnya kita kan ada orang dongo sudah ada, tapi sebenarnya juga ada orang dongo tidak pernah angkat tangan, ya monggo. Insya Allah semuanya ada apa ada dasarnya. Apa Pak? Ada pertanyaan? Ternyata nggih. Niku insya Allah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan, oke. Jadi mudah-mudahan jenengan memahami Pak, ya, jenengan memahami, jenengan bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan seluruh doa-doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi perlu saya ulang lagi. Jadi orang yang berdoa itu ada 3 kemungkinan. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi orang yang berdoa itu ada 3 kemungkinan. Pertama, doanya langsung dikabulkan. Yang pertama. Ya, harapan kita semua langsung dikabulkan. Yang nomor 2, doanya itu disimpan Allah di akhirat. Jadi ketika kita berdoa, doa kita ada dikabulkan, tapi disimpan Allah. Yang nomor 3, ketika kita berdoa, Allah akan hindarkan kita dari berbagai macam kesulitan. Ketika Nabi matur nuwun, para sahabat bertanya, kalau begitu kami akan banyak-banyak berdoa. Jadi misalnya kita berdoa belum dikabulkan atau tidak dikabulkan sekalipun, insya Allah doa kita itu ditulis oleh Allah. Insya Allah kata yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya sendiri. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.